Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semua terlewati, amin. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan kita mantap, amin. Coba lihat kanan kirinya. Kita keluarga Allah, amin. Kita keluarga Allah, amin. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga, amin. Siap terima lawatan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara sekalian. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang bertakhta di ruang yang tak terhampiri. Kami datang Bapa. Terimalah kami Tuhan. Perkenankan kami ada di hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Sebab yang kami tahu dalam hadirat-Mu perteduhan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Hanya Engkau yang kami ingini. Hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau yang kami nantikan ya Bapa. Terima kami Tuhan. Izinkan kami, perkenan kami ada di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan. Jika Engkau melihat segala cacat celah kami. Dosa sekecil apapun ya Bapa, ampuni kami, tahirkan kami. Biarlah kuasa darah Yesus menyucikan, mengkuduskan seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami sebagai korban syukur kepadamu ya Bapa. Sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau beri lega. Yang terikat dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Saat ini kami percaya. Inilah harinya Tuhan bagi kami. Hari pembebasan, saat kelepasan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Karena kita mau nyanyikan dan pujian bagi nama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan pelindung kita, amin. Dia selalu menyertai kita. Sama-sama katakan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Katakan kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Sekali lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat
hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan, Dan di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan dengan iman. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus Sekali selalu lagi ya bersama. katakan kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, Dalam hidup kita ada Tuhan, sekelilingku maka ada tidak Tuhan. pernah gentar jiwa dan iman kita, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Siapa? Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan berdaulat dalam hidup kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita, amin. Mari kita menyatakan kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, yang menghasilkan misi dalam hidup kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dan Dia yang layak untuk menerima segala pujian, terpuji, Dia lebih dahsyat
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Karena Dia adalah batu keselamatan kita. Dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian. Dia yang membentuk segala dunia ini. Mari kita mau bersyukur lebih lagi pada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Jadi katakan Tuhan Raja Maha Besar, amin. mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Ya Tuhan kita, amin. Ya Tuhan kita, Raja Maha Besar. Dia adalah keselamatan kita. Dia batu penopang kita. Mari jemaat sebelah sini katakan dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Amin. Yang tengah dong, jangan mau kalah. Dengan yang paling ujung sebelah kanan jangan mau kalah ya, katakan dengan yes. Dan bersama-sama katakan dengan Bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha,
dong salam kiri kanannya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu, berikan salam dulu. Mungkin ada yang tadi belum shalom-shaloman, boleh shalom-shaloman dulu. Tanyakan kabarnya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita di bulan ini adalah mengenai iman. Kata-kata yang sejak kecil saya lahir sebagai Kristen. Kata-kata yang selalu didengar, iman, iman, iman. Kata yang tidak pernah lepas dalam hidup orang Kristen. Bicara tentang iman. Biasanya bicara tentang masalah, amin. Bicara tentang iman, kadang bicara tentang masa depan yang tidak jelas. Mungkin ada di antara kita yang saat berdoa kita meminta naik jabatan, tapi malah masalah timbul dalam pekerjaan. Ada yang meminta dagangan laku, malah sepi. Ada yang meminta sehat, tetapi malah tidak sembuh. Tapi di situ sebenarnya Tuhan menginginkan satu hal. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Dan akan selalu menyertai kita, selalu bersama dengan kita. Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Dia menjadi penopang kita di dalam kesesakan. Disitulah kami mengetahui dan menyadari Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan
tahu Engkau selalu bersamamu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami menyandarkan hidup kami, saat kami menaruh harapan kami Tuhan, di situ Engkau bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Tidak pernah kami takut Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang akan terus memberikan kami kekuatan, Allah yang terus memberikan kami harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya. Saat kami meletakkan harapan kami, saat kami meletakkan iman kami, Kau bekerja. Kami ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyatakan kuasa Tuhan Kau yang terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup kuasa-Mu Bapa. Kamu terlebih Tuhan Yesus Kau terlebih besar, Kamu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidup. Taruh harapanmu, taruh kepercayaanmu pada Tuhan. percaya Allah yang bekerja Tuhan, Kau bekerja, untuk datangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, segala pujian kami bukan hanya sekedar lagu yang keluar dari lidah dan bibir kami Bapa, tapi ini adalah doa kami, doa pengagungan bagi Engkau, bahwa kami menyadari kami adalah makhluk yang lemah Tuhan, dan kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, kami tidak mau mengandalkan orang lain sebagai manusia, tapi kami tahu Tuhan, kami harus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa bahwa kami ada di tempat ini, itu semua karena ada satu rencana-Mu yang kudus dalam hidup kami Bapa. Dan kami tidak mau hidup kami hanya begini-begini saja. Kami tahu Tuhan, kami harus berubah, kami harus meningkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, level iman kami tidak bisa seperti level iman anak kecil, anak sekolah minggu. Tapi kami tahu Tuhan, harapan kami dan iman kami harus melebihi itu semua. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang Engkau harapkan, agar kami terus bertumbuh. Karena kami menyadari bahwa setiap masalah yang kami hadapi, Engkau terus mendorong kami pada titik terendah kami, karena Engkau menginginkan kami untuk mengharap, untuk terus beriman kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sore hari ini kami juga tahu Tuhan, kami ada di tempat ini karena Engkau ingin menyatakan suatu kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, itu adalah firman yang ingin Engkau sampaikan dan akan menjadi pedoman kami, pegangan kami dalam kami melangkah Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, hari-hari depan
hari-hari yang tidak pasti, tapi bersama dengan Tuhan ada kepastian dalam hidup kami. Ada suatu harapan dan garansi dalam hidup kami, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman, setiap kata-kata yang keluar, kata demi kata yang keluar, itu semua berasal dari Engkau. Dan ada pesan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Dan bagi kami setiap umat-Mu Tuhan, kami siap untuk duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan. Tegur setiap kami Tuhan, sapa setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Saya bersyukur sore ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua support doanya, baik Ibu Gembala maupun juga tim dan juga jemaat yang mendoakan saya selama ini. Saya bersyukur banget Bapak Ibu Saudara, jadi ini juga mujizat Tuhan. Bulan Januari kemarin saya sudah jalanin operasi yang ke-7. Jadi kalau di Malaysia itu yang pertama jadinya. Karena udah 6 kali operasi di Indonesia dan udah coba dibersihin infeksinya, tapi rupanya infeksinya masih tetap ada. Dan ujung-ujungnya di bulan Oktober tahun lalu, 3 dokter yang saya tanya, baik di sini maupun juga di Jawa Tengah, dan ternyata bilang untuk kondisi saya sepertinya nggak bisa diimplan lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa syoknya. Jadi saya sempat jujur ngomong nih, saya waktu itu pertama kali dengar dokter bilang bahwa saya harus dilurusin lututnya seumur hidup. Kalau tadinya dilurusin kan cuma sementara, jadi tulang betis sama tulang paha disatuin, tengahnya disemen. Itu cuma sementara, semennya ini ada antibiotiknya gitu, terus depannya ini dikasih pen, jadi lurus. Tapi itu cuma sementara. Tapi ketika udah ditunggu dari mulai bulan Mei, waktu kenaikan Tuhan, sampai bulan Oktober ternyata infeksinya nggak beres-beres. Padahal sudah dioperasi untuk bersihin infeksi, tetap aja ada infeksinya. Dan dokter saya, termasuk 2 dokter yang lain di Jawa Tengah bilang, kondisi saya udah nggak mungkin bisa diimplan. Jadi harus dilurusin seumur hidup. Jadi ini semennya diambil, tulang betis dan tulang paha ini disatuin, operasi ambil tulang panggul saya, ditempel. Jadi kayak dicangkok Bapak Ibu Saudara. Ditempel, tulang itu kan hidup kan. Jadi ditempel, kemudian depannya dipen. Nanti setahun, kalau memang sudah confirm nyambung, baru pennya dicopot. Tapi seumur hidup udah nggak bisa ditekak-tekuk lagi. Pertama kali dengar itu saya shock banget. Ngomongin keguncang banget. Tapi akhirnya banyak sekali teman, jemaat dan lain sebagainya bilang, udahlah Pak Sam ke Malaysia. Dan rupanya apa, ketika ke Malaysia, dokter di sana ketika ditanya, dok bisa diimplan nggak? Saudara bayangin aja dokternya itu bukan tampangnya persis, tapi ekspresinya itu kayak Chrisye penyanyi itu loh, nggak ada ekspresi. Jadi tanya, dok bisa diimplan nggak? Bisa. Terus infeksinya gimana dok? Karena ini udah begini-gini infeksinya nggak selesai-selesai. No problem. Kita sampai shock banget. Dan rupanya apa saudara, dokternya bilang kalau mau kita tangani, kamu mesti 2 kali operasi. Operasi yang pertama tetap lurus, tapi diganti antibiotiknya sama semennya. Biayanya cepet tiaw. Dan nanti operasi kedua 6-8 minggu, operasi lagi baru diimplan. Untuk bisa ditekuk kalau infeksinya ini udah beres. Biayanya nopek gotiau, 250 juta. Saya waktu dengar dokternya ngomong begitu, secara logika saudara, secara logika nih meskipun saya hamba Tuhan. Sampai saya bilang sama istri saya, gue khotbah sekenceng apapun dalam beberapa bulan ngumpulin 350. Gak mungkin, udahlah. Secara manusia gak mungkin 350 juta, duit dari mana? Tapi saya cuma bilang dan istri saya waktu itu juga kuatin saya, kalau memang Tuhan mau, gak ada yang mustahil. Kalau memang Tuhan mau, gak ada yang mustahil. Dan saudara tahu, cuman dalam waktu 3 minggu saudara, ada jemaat sana sini yang nanyain, Pak Sam gimana hasilnya ke Kucing? Akhirnya saya ceritain biayanya gini. Terus saya udah ikutan bantu terus. Cuman 3 minggu saudara, duit 100 juta sudah terkumpul di rekening istri saya. Saya berpikir kumpulin dulu deh 300, jadi kurangnya 50 baru berani maju. Rupanya iman saya sama imannya istri saya lebih gede istri saya saudara.
Jadi padahal saya yang orang Surabaya, saudara, gede nekatnya harusnya kan. Nah rupanya istri saya bilang, enggak, Tuhan udah sediain yang pertama, udah maju dulu. Maju dulu. Nanti yang kedua gimana kalau cuma 6 minggu sampai 8 minggu, duitnya enggak kekumpul. Tuhan punya tanggung jawab, Tuhan punya urusan. Tapi paling enggak tulangmu enggak digerogotin terus sama infeksinya, udah maju dulu. Akhirnya booking dokternya awal Januari untuk operasi. Ketika operasi berjalan, saya lagi di opnam di sana, saudara, ajaibnya Tuhan. Ajaibnya Tuhan nih. Perlahan tapi pasti. Dana 250 itu disediain. Lengkap saudara. Lengkap. Dan yang lebih hebat lagi, sampai akhir waktu pulang kemarin Februari untuk implan ini. Rupanya apa? Operasi kedua bukan 250 saudara. Jadinya 350. Jadi 2 kali operasi ini 450 totalnya. Hebatnya Tuhan. Saya enggak keluar sepeser pun saudara. Jadi hari ini kalau kita ngomongin faith, saya juga nggak tahu mesti khotbah apa ini. Karena tadi WL udah beberapa kali nyinggung poin khotbah saya juga bingung ini. Ini bagianku sebenarnya ini poinnya. Tapi udah disinggung sama dia. Oke, ayo kita belajar saudara. Sore hari ini saya ingin ajak kita belajar jadi orang kuat. Jadilah kuat saudara. Dalam hidup ini kita ngadepin banyak sekali masalah, ngadepin banyak sekali pergumulan. Amin. Jadilah orang-orang yang kuat saudara. Jangan jadi orang-orang yang gampang nyerah, gampang putus asa. Jadilah orang yang kuat. Ayo kita belajar dari hidupnya Daud. Kita lihat 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22. Kita lihat ayat 30 sampai ayat 39. 2 Samuel 22 ayat 30 sampai 39. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang enggak ketemu katakan halelupa. Lupa ayatnya di mana gitu ya. Nah, oke, pasti ketemu lah ya, udah muncul di sini. Saudara, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompat di tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Daud itu orang yang gak pernah lepas dari masalah. Hidupnya Daud itu keluar masuk dari satu masalah ke masalah lain. Tapi herannya saudara, Daud di dalam kehidupannya itu Daud selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud bukan orang yang sempurna. Daud pernah juga hidup mengecewakan Tuhan dengan kasusnya Batseba. Tapi rupanya apa? Herannya Tuhan itu cinta banget sama Daud, saudara. Nah sore hari ini saya ingin ajak kita semua sama-sama belajar. Jadilah orang yang kuat. Mungkin sore hari ini Anda datang dengan penuh masalah, Anda datang mungkin dengan pergumulan-pergumulan tertentu. Saya pun datang dengan 2 tongkat, dengan kaki yang gak bisa ditekuk sepenuhnya, karena dokter baru izinin saya nekuk itu cuma 30 derajat, saudara. Jadi cuma bisa segini ini rasanya udah puji Tuhan. Makanya saya cuma mau katakan, kalau Anda bisa jongkok, Anda jalan kaki gak usah mikir, lari pagi gak usah mikir, sepedahan gak usah mikir. Saudara bersyukur, itu mahal saudara, itu mahal. Amin. Saudara, dunia ini memandang kalau orang kuat, dunia punya pandangan 4 paling enggak. 1, orang yang kuat menurut pandangan dunia dipandangnya sebagai apa? Orang yang punya kekayaan. Oh, kalau aku punya kekayaan, aku bisa ngatur semuanya. Rasanya kalau dia kaya, dia bisa atur semuanya. Betul tidak? Betul tidak? Yang miskin seringkali ngerasanya, waduh kalah. Karena dia yang kaya, dia yang punya suara. Betul? Yang kedua saudara, dunia memandang orang yang kuat adalah orang yang punya jabatan. Makanya hari ini orang berlomba-lomba untuk punya jabatan. Gak punya kemampuan, gak punya potensi juga, tapi tetap aja nyalonin diri jadi caleg. Pengen punya jabatan,
Karena kalau punya jabatan, wah dia bisa ngatur semuanya. Yang ketiga saudara, orang memandang kalau orang kuat itu artinya secara fisik. Makanya banyak orang, rajin nge-gym. Ya bentuk tubuhnya, six pack. Saya seringkali kalau ada teman bilang, coba Sam bikin dong perut lu diratain, six pack. Saya sampai bilang, ya ilah gue bikin one pack aja ini udah susah. Bener gak? Kita sama ya kira-kira? Apalagi six pack. Tapi sebenarnya ada ini nih bersyukur saudara. Ini ada buat tatakan gitu loh saudara. Nah, jadi kalau kita makan kan enak gitu kan, ada tatakannya saudara. Itu penghiburan bro. Nah saudara, orang seringkali mengatakan, oh kuat itu secara fisik. Makanya banyak orang nge-gym dan lain sebagainya. Enggak ada yang salahnya. Tapi yang keempat, dunia memandang orang kuat itu apa? Secara psikologis. Makanya hari-hari ini saudara, gak sedikit. Kayak di Bali segala macam, banyak sekali itu. Namanya apa ya, orang-orang yang ikut di klinik-klinik tertentu, terapi-terapi tertentu. Untuk apa? Menata pikiran. Supaya ngadepin masalah, dia kuat, dia begini. Beberapa waktu yang lalu saya heran ada teman saya sampai pergi ke Bali. Hanya ikut terapi untuk menenangkan diri. Saya bilang, lu kalau mau menenangkan diri, diem di bawah kaki Tuhan, baca firman, memuji, menyembah. Pasti ada kekuatan. Pergi ke sono supaya menenangkan diri, pulang dari sono balik lagi, ya begitu lagi. Saudara, dunia memandang kalau orang kuat itu menata pikirannya, menata emosinya. Tapi ingat, 4 hal ini semuanya fokusnya pada diri kita. Fokusnya pada diri manusia. Tapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita kuat, bukan berdasarkan kekuatan diri kita. Tapi Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum Yesus meninggal dan akhirnya naik ke sorga, Yesus katakan, aku gak meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Tuhan berikan kepada kita Parakletos, yaitu Roh Kudus, untuk menghibur, menguatkan kita dan lain sebagainya. Saudara, dalam hidup kita ini kita gak jalan sendiri. Ada Tuhan yang jalan bersama dengan kita, amin. Nah saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar, ada 4 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita jalanin hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Yang pertama, coba kita lihat. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 30 itu, ini ngomong direkam nggak bro? Direkam ya. Nah, yang pertama kita lihat di situ. Karena dengan engkau, ini saya suka nih, statementnya Daud ini bagus. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. 1 Samuel pasal 17 ayat 45, demikian dikatakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan Daud ketika dia ngadepin Goliat. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Anda dan saya apapun masalah yang kita hadapi, supaya kita jalanin hidup ini di tengah semua pergumulan kita, supaya kita jadi orang yang kuat, kita perlu apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tolong ingat, kekuatan kita ini terbatas. Kita jalanin hidup ini jangan sok-sokan. Berapa banyak hidupnya orang Kristen ini, kita ini sombong, kita ini sok-sokan. Orang yang sombong, yang sok-sokan di hadapan Tuhan itu apa? Yang kalau disuruh doa dia ngerasa, gue gak butuh, gue gak doa juga gak apa-apa. Tiap hari kita gak doa, gak baca firman. Itu namanya kita sombong saudara. Namanya kita sombong. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita ini gak ada apa-apanya saudara. Saya ingat banget Tuhan bicara sesuatu sama saya ketika anak saya yang pertama, Bennett, sekarang 17 tahun. Waktu itu kira-kira kelas 3 SD mungkin ya. Si Kenneth itu kelas 1 SD gitulah. Nah, anak-anak saya ini sekolahnya di Sofos, seberangnya Eka Hospital. Saudara tahu lah ya, Eka Hospital di BSD jalannya selebar apa? Satu arah gini aja, ini 3 lajur. Arah yang ke sini juga 3 lajur. Nah, waktu itu istri saya titip sama saya, Hani, tolong ambilin hasil lab di Eka Hospital. Jadi saya jemput anak-anak, mobil saya parkir di Sofos, di sekolah situ, terus saya ajak mereka nyebrang. Saya gandeng Bennett di tangan kanan saya, Kenneth-nya yang nomor 2 di tangan kiri saya. Ketika ngelewatin jalan raya yang begitu, 3 lajur begitu, jalanan yang rame itu saudara. Bennett dengan otak jahilnya, dia stopin mobil.
Wah, sambil jalan sambil dia stopin dengan gayanya. Wah. Adiknya ngelihat kokonya kayak gitu. Ketika di lajur sebelah sono, mobil dari sebelah sini lewat. Adiknya ikutan kokonya. Koko. Dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa happy di jalanan. Wah. Ketika masuk area parkir di Eka Hospital, saudara. Tuhan bicara lembut di hati dan pikiran saya. Kamu lihat, anakmu ngelewatin jalan raya yang kayak gitu, di tengah kendaraan yang begitu banyak, anakmu gak takut. Kenapa anak saya jalan di jalan raya gitu gak takut? Kenapa saudara? Ada bapaknya. Dia tahu tangannya dipegang sama bapaknya. Dia tahu dengan siapa dia berjalan. Saya mau katakan simpel saudara. Kalau hari ini Anda hidup isinya khawatir, takut. Isinya kayak kereta api yang lama gitu ya. Susah. Kalau ditanya kenapa? Duit. Bener. Saudara kalau hari ini Anda hidup penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Anda rasanya waduh hidupku kok susah begini. Penuh banget kekhawatiran. Bisa jadi Anda ngerasa jalan sendiri. Bukan Tuhan ninggalin kita. Tapi seringkali kita yang ninggalin Tuhan. Amin. Siapa yang punya anak? Ya umur antara 4 atau 5 tahun lah. Coba lihat. Kalau punya anak atau cucu umur 4-5 tahun. Coba lihat anak-anak ini. Kalau namanya jalan bareng sama bapaknya. Kalau bapaknya itu polisi. Semua temennya seakan-akan boleh ditantangin. Apa lu macam-macam? Ditembak lu sama bapak gue. Betul? Kalau bapaknya tentara kan begitu juga. Apa lu macam-macam? Ntar ditembak lu sama bapakku lu. Kalau bapaknya dokter beda lagi saudara. Apa lu macam-macam? Suntik lu sama bapakku. Yang repot kan kalau bapaknya pendeta saudara. Apa lu macam-macam? Khotbahin bertobat. Betul tidak? Artinya apa? Seorang anak itu kalau jalan bareng sama bapaknya, dia pede abis, bapaknya yang bakalan belain dia. Nah balik lagi, kita jalanin hidup, jangan cuma nyanyi di sini. Sehari-hari ini yang kita jalanin. Anda yakin gak? Anda jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi pembela Anda. Jangan sampai cuma nyanyi di gereja, waduh. Allahku dahsyat, Allahku tuh ya Tuhanku maha besar segala macam. Tapi ternyata ketika kita jalanin hidup isinya khawatir, takut. Bisa jadi karena Anda ninggalin Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tapi kita suka nyelonong sendiri jalan nurut mau-mau kita. Tengok kanan kirimu, lihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya. Tolong bilang saudara. Daud dalam hidupnya, Daud tahu persis saudara. Dengan siapa dia berjalan. Makanya ketika ngadepin Goliat ini lawan yang gak sebanding. Ini tentara, ini gembala kambing domba. Ini tentara tingginya 2,9 meter. Ini cuma anak ABG saudara. Sini bawa lembing, bawa tombak. Ini cuma bawa ketapel. Lawan yang gak sebanding. Tapi Daud pede abis. Kamu datengin aku dengan lembing, dengan tombak. Aku datengin kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kamu tantang itu. Pede abis, gak ada takutnya Daud. Daud tahu persis dengan siapa dia berjalan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas ya saudara. Saya rindu ketika kita nanti selesai ibadah, kita keluar dari ruangan ini, ayolah jadi orang-orang yang kuat ya. Apapun masalah yang kita hadapi jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa saudara. Jangan cuma nyanyi di gereja Allahku dahsyat, tapi kita buktiin dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang dahsyat saudara. Sometimes even itu saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya pun kadang gak ngerti saudara. Waduh Tuhan ini gimana, duit segini gimana saudara. Saya pun bingung, saya pun gak ngerti. Tapi rupanya apa, Tuhan itu gak pernah kekurangan cara untuk tolong. Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Masalahnya kita apa, suka nyelonong jalan sendiri ninggalin Tuhan. Tengok kanan kiri Anda, elu banget ya. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat 3. Nah ini ya. Ini poin saya yang dari tadi udah disebut-sebut sama WL-nya. Ya, 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 3. Coba lihat. Di dalam bagian itu apa yang dikatakan? Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan.
pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul, ia berkata, ini statementnya Daud, ini senang saya. Ini saya suka sekali saudara, ini pengakuan Daud itu. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak ibu saudara, ini yang kedua. Bagaimana Anda dan saya kita jalanin hidup ini supaya kita jadi orang-orang yang kuat saudara. Di dalam iman. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar ngandelin Tuhan. Nyandar sama Tuhan. Amin. Amin. Saya sering kali kasih contoh ya, kalau seumpama sekarang saya berdiri, saya nyender sama mimbar ini. Saya berdiri, saya nyender sama mimbar ini, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi saya bakal jatuh nggak? Jatuh. Karena mimbar ini gampang digeser, gampang diangkat. Gampang dibawa ke sana kemari. Beda ceritanya kalau seumpama saya berdiri di tiang itu. Saya nyender sama tiang yang ada di sini. Siapapun yang dorong saya nggak bakalan jatuh. Bukan sayanya yang kuat, tapi tiangnya yang kuat. Saudara, ini yang perlu kita sama-sama ingat. Kita jalanin hidup ini, iman kita kuat, ngadepin masalah kita kuat atau enggak. Coba lihat, apa sih yang jadi sandaran kita? Saya seringkali bilang gini, enggak salah. Kita diberkati dengan kekayaan, enggak salah saudara. Tapi tolong ingat, jalanin hidup ini jangan nyandar sama kekayaan. Anda nyimpan emas sekarang, kayaknya seneng banget, emas naik banget. Orang yang paling kaya itu istri saya saudara. Istri saya ini kaya raya. Dia punya emas 92 kilo. Nah ini Mas Samuel. Kaya raya dia, tapi diem-diem dia punya emas gitu gede ya. Dan saudara, gak salah kita diberkati dengan kekayaan, tapi tolong ingat jalanin hidup ini. Jangan nyandar, jangan mengandalkan kekayaan. Kekayaan itu bisa hari ini ada, besok gak ada. Nangkep maksud saya? Coba lihat kasus terbaru. Hari ini bisa berentet mobil mewahnya, supercarnya, berentet tuh. Tapi ternyata ketika ketahuan KPK urusannya ada nggak beres, disita semua sama KPK. Selesai sudah. Saya sering kali bilang nggak salah kita diberkati sama Tuhan dengan jabatan. Tapi tolong ingat jalanin hidup jangan nyandar sama jabatan saudara. Jangan ngandelin jabatan. Hari ini bisa ketua KPK, besok bisa jadi tersangka. Setuju? Setuju? Jabatan sama harta itu sandarannya nggak kokoh. Jangan bersandar sama jabatan atau kekayaan, itu nggak kokoh. Bisa hari ini ada, besok nggak ada. Tapi ketika kita bersandar sama Tuhan, kita hidup ngandelin Tuhan. Bahasa Jermannya itu gamblok itu loh saudara. Ada orang Jerman di sini? Gamblok itu loh saudara. Kalau bahasa Perancisnya itu sumeleh. Iya kan? Enggak lah, itu bahasa Jawa, yang gamblok itu artinya udah nyerah total, yang kayak ngelayut gini udah nggak punya kekuatan nih saudara. Sumele itu artinya nyerah gitu, bersandar penuh. Nah Tuhan mau dalam hidup kita nyandar sepenuhnya sama Tuhan. Kadang-kadang kenapa sih kita jalanin hidup ini dalam tanda petik, kok rasanya kita dipentokin, mentok udah nggak bisa apa-apa. Supaya Tuhan bisa bekerja sempurna. Kadang-kadang kalau kita masih ngerasa punya kekuatan, kita masih sok-sokan saudara. Kita masih sok-sokan, betul tidak? Saya pun sama istri kita beberapa tahun ini diajar sama Tuhan, wah luar biasa banget. Tuhan izinin badai yang wah luar biasa banget. Tapi rupanya sampai detik ini kita berantem juga enggak. Kita tetap happy-happy aja. Padahal badainya gede banget. Sampai bayar kontrakan rumah enggak punya duit, saudara, kurang duitnya. Bahkan yang lebih tragis, untuk beli nasi goreng yang cuma 15.000 di abang-abang langganan kita. Gak punya duit saudara. Dari mulai ngambilin tabungan sampai gak ada lagi yang bisa diambilin. Ketika Covid Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel, gak ada pelayanan. Istri saya gak kerja saudara. Tapi rupanya apa? Saya sama istri kita melihat sampai detik ini. Ternyata apa? Tuhan pelihara itu luar biasa. Saudara jalanin hidup. Ngandelin Tuhan, nyandar sama Tuhan. Cuman itu kekuatan kita.
Cuman itu, makanya saya kadang-kadang kalau semua ketemu jemaat diomongin begini, dinasihatin begini, tapi wah sok-sokan. Bahasa Perancisnya itu menteng kelek gitu loh saudara. Ya, kalau itu bahasa Jawa ya, kelek itu ketiak ya saudara, dipenteng itu kayak teko diangkat. Kadang-kadang orang kalau semua wah belum dipentokin sama Tuhan kan sok-sokan. Oh kan bisa begini. Tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu aja gimana Tuhan hantem dia. Saudara, mari kita belajar ngandelin Tuhan. Ngandelin Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan kita nggak punya kekuatan apapun. Bilang sama kanan kiri, ngandelin Tuhan ya. Tolong bilang sama kanan kiri anak, ngandelin Tuhan. Itu penting, saudara. Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Nah, yang ketiga. Apa yang Daud katakan kita lihat. 2 Samuel pasal 22 ayat 35. Ayat 35. Di dalam bagian itu dikatakan, yang mengajar tanganku berperang, ini saya suka. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah ini loh. Saudara, ini yang ketiga yang perlu kita sadari. Bagaimana ketika kita jalanin hidup, kita ngadepin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Supaya kita tetap kuat, saudara perlu kita sadari. Lewat setiap masalah Tuhan ajar kita. Tuhan bentuk kita, Tuhan latih kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, gak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah pasti Tuhan punya tujuan. Lewat setiap masalah Tuhan mau dewasakan karakter kita. Tuhan mau dewasakan iman kita. Amin. Oleh sebab itu, lewat setiap masalah Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ada satu kalimat mutiara yang saya suka, yaitu apa saudara? Ada pepatah atau kalimat mutiara yang dibilang, jangan jadi orang tua 2 kali kehilangan tongkat. Artinya apa? Jangan jadi orang 2 kali melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita hidup ngelakuin kesalahannya, itu lagi. Namanya kita nggak belajar sesuatu, saudara. Betul? Betul? Lewat setiap masalah Tuhan ajar kita. Daud tahu persis, ketika dia jadi gembala kambing domba, dia diajar sama Tuhan berperang. Lawannya mana? Lawannya singa atau beruang. Tapi akhirnya Tuhan bawa musuh yang lain lagi, Goliat. Sebenarnya lewat semua kesulitan, lewat semua masalah itu, Tuhan latih Daud untuk berperang. Sehingga apa? Ketika Daud jadi raja, saudara, Daud perang lawan siapapun, Daud perang menang. Karena latihan. Kita perlu belajar. Amin. Kalau kita ngerti bagian ini, kita punya cara pandang yang benar melalui bagian ini. Bapak Ibu Saudara, kita ngadepin masalah apapun gak gampang komplain, gak gampang marah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan aku tahu lewat masalah ini pasti Tuhan ajar aku sesuatu. Saya ingat banget ketika bulan Maret 2021, waktu saya lagi ngalamin kecelakaan di Cubic itu, pas lagi tergeletak begitu saudara, saya cuma mikir Tuhan ini apa lagi Tuhan. Kita ngomongin kesulitan ekonomi, kita lagi sulit banget. Anak-anak sampai saya pikir saya mau keluarin sekolah karena gak kuat bayar sekolah saudara. Dan rupanya apa? Hari itu cuma gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak, saya jatuh. Saya jatuh gara-gara gerimis gitu, jalanan licin. Saya jatuh, saya lihat betis saya ini udah bengkok saudara. Saya cuma mikir Tuhan ini apa lagi? Kalau sampai operasi duitnya dari mana Tuhan? Akhirnya benar dibawa ke Eka Hospital, dibilang Pak ini Bapak ada patah di tulang keringnya. Estimasi operasi 30-40 juta. Saya bilang pulang aja deh. Karena apa? Kita gak punya asuransi, gak punya BPJS. Asuransi udah kita tutup waktu awal COVID karena kita gak kuat bayar. Bayar BPJS 100.000 sebulan saudara. Saya sama istri kita gak mampu. Duit itu mending buat makan daripada bayar BPJS saudara. Maka dari itu ketika harus operasi, kita bingung duit dari mana. Gak mungkin lah udah pulang aja. Tapi ternyata apa? Operasi pertama biaya sampai 83,5 Tuhan sediain saudara. Setahun kemudian waktu nyopot pen, dokternya bilang ya kurang lebih 25 lah sediain. Ternyata 45 juta Tuhan sediain saudara. Pak, Bu, saya mau katakan simpel, apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan gak kekurangan cara tolong engkau. Tapi yang pasti lewat setiap masalah Tuhan mau kita belajar sesuatu.
belajar sesuatu. Supaya hidup kita nggak berkutat, jatuhnya dalam dosa itu lagi. Ngadepin masalah marah lagi, gitu lagi. Akhirnya kita nggak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita mandangnya benar, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, kita nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, saudara, sama Tuhan. Kadang nggak bisa dipungkiri. Kadang kita nggak ngerti. Tadi udah dibilang kan, kalau kita hidup dalam iman, seakan-akan ke depan tuh nggak jelas gitu ya. Nggak tahu mesti gimana. Kadang kita rasanya, aduh Tuhan aku udah nggak ngerti lah. Tapi ternyata dalam 3 tahun ini, 2021 sampai sekarang, udah 8 kali operasi. Akhirnya saya sama istri saya sekarang kalau nyanyi, suka-sukamu Tuhan, kita udah lebih enak nyanyinya. Ya udahlah Tuhan, aku udah gak ngerti lagi, udah terserah Tuhan, ya terserah. Suka-sukamu deh Tuhan, suka-sukamu deh. Tapi yang pasti, semua yang Tuhan lakukan itu baik. Itu baik. Tuhan mau kita belajar sesuatu. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, nah ini kita lihat. Ayat 34 dan 36. 2 Samuel 22 ayat 34 dan 36. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, itu kata Daud. Ayat 36 Daud mengatakan, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tolong kita ingat, ketika kita jalanin hidup, Tuhan izinkan kita ngalamin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Tuhan mau supaya kita moving to the next level. Masuk dalam level iman yang lebih tinggi. Amin. Daud tadinya levelnya dia, perang cuma ngelawan beruang sama singa. Ketika dia jadi gembala kambing domba, levelnya dia, perangnya dia cuma sama itu. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, ketika Daud diizinkan sama Tuhan ngadepin Goliat. Daud bukan siapa-siapa. Malahan Saul aja sampai bilang, kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Kalimatnya Saul itu seakan-akan gitu loh, kita aja tentara ini ngeper ngadepin dia, apalagi lu. Goliat bilang, lu kira gue anjing? Lu ngadepin gue cuma bawa ketapel. Daud bukan siapa-siapa saudara di pertempuran itu. Tapi Anda lihat, ketika Daud akhirnya dengan ketapelnya itu, Goliat tumbang, Goliat mati, dipenggal kepalanya Goliat. Bayangan saya nih ya, satu kakinya Daud, itu di atas tubuhnya Goliat. Tangan kiri pegang kepalanya Goliat. Tangan kanan pegang pedang. Saudara, semua mata melihat dan Tuhan sebenarnya memproklamirkan kepada seluruh tentara Filistin dan Israel bahwa ini orang pilihannya Tuhan. Daud yang tadinya bukan siapa-siapa, Daud menjadi orang yang patut diperhitungkan. Saudara, kadang-kadang Anda dan saya, kita diizinkan sama Tuhan ngalamin Goliat masalah. Dengkul saya ini juga Goliat, saudara. Saya nggak boleh kalah dengan ini. Saudara, hari ini apa yang jadi Goliat masalah dalam hidupmu? Tapi tolong ingat, lewat Goliat masalah itu, Tuhan mau kita moving to the next level. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pingin namanya, wah Tuhan, aku pengen diwisuda, aku pengen naik kelas begini. Saudara, tolong kita ingat, nggak ada cerita naik kelas kalau kita nggak pernah mau ujian semester. Betul tidak? Gak pernah ada ceritanya wisuda kalau Anda gak pernah mau ujian skripsi, kecuali ijazahnya beli. Betul tidak? Jadi kalau hari ini Anda ngalamin kesulitan, sepertinya dalam tanda kutip harus ngadepin ujian skripsi. Anda harus ngadepin ulangan yang kayaknya gak enak banget, harus belajar banyak. Saudara tolong ingat, Tuhan mau bawa kita naik kelas. Naik kelas. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mau naik kelas? Saya kalau khotbah di sekolah seringkali saya ngomong sama anak-anak, mau nggak kalau kamu sekolah nggak usah ada PR? Mau nggak? Wah mau Kak Sam. Nggak usah ada ulangan, nggak usah ada tugas apa-apa, nggak usah. Pokoknya sekolah enak-enak aja, seneng-seneng aja. Mau nggak? Oh mau Kak Sam, mau Kak Sam. Sekolah kayak gitu kan enak gitu.
Iya, tapi juga gitu. Nggak ada kenaikan kelas. Dan nggak ada kelulusan. Kamu sampai tua ada di kelas itu. Mau? Seringkali orang nggak mau. Saudara, percayalah. Masalah yang Anda hadapi, Tuhan mau Anda naik kelas. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat, saudara. Jadilah orang yang kuat, saudara. Jadilah orang yang kuat. Yang pertama tadi kita mesti ngapain? Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri, saudara. Betul? Kemudian yang kedua apa? Bersandar sama Tuhan, ngandelin Tuhan. Jangan ngandelin yang lain. Betul tidak? Kita kenal sama orang kaya tapi tolong ingat jangan cari backing. Oh, gue ada dia, nih orang tajir melintir. Udah tajir melintir rambutnya aja, melintir gitu kan. Saudara, jangan orang yang dijadiin sandaran. Jangan, saudara. Kadang-kadang kita backingan, ada pejabat begini. No. Tuhan mau, cuman dia. Andelin Tuhan, saudara. Yang ketiga, kita perlu apa? Supaya jadi orang kuat. Lu sudah lupa? Astagfirullahaladzim. Yang khotbah belum kelar udah lupa. Gimana mau praktek coba? Yang ketiga apa? Kita perlu belajar. Belajar. Lewat setiap masalah Tuhan mau ajar kita sesuatu. Amin. Dan yang keempat, moving to the next level. Lewat setiap masalah Tuhan mau kita naik kelas dalam level iman kita. Betul tidak? Jangan jadi bayi rohani terus, saudara. Tapi jadilah orang-orang yang dewasa. Betul tidak? Kalau bayi rohani senengannya kalau dengerin khotbah yang isinya berkat. Kalau ada pendeta ngomong, wih berkat, engkau di dalam Tuhan, enggak ada kesusahan, hidupmu diberkati. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Wih, kita senang denger yang begitu. Anda mau naik pesawat, naik terus gak turun-turun? Anda naik pesawat ada kalanya naik, tapi ada kalanya turun, saudara. Makanya dalam hidup iman kita juga begitu. Kadang-kadang ada diberkati naik, kadang-kadang ada Tuhan izinkan, no problem. Betul tidak? Iya kan? Kadang kalau ada pendeta ngomong yang enak-enak, berkat langsung. Bu Gem, undang lagi. Tapi kalau pendeta ngajarin, ayo hidup kudus, ayo hidup setia, ayo hidup taat. Langsung bilang, Bu Gem, gak usah diundang lagi deh, gak enak. Tuhan mau kita menjadi dewasa dalam iman. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui hamba-Mu Daud kami boleh belajar. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan ajarkan kami, Tuhan dewasakan kami. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak punya kekuatan apapun. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Sehingga pada akhirnya mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk Ibu Gembala maupun juga seluruh tim Gembala, para pengurus yang ada, Engkau berkati. Engkau berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Satukan hati pikiran dan roh mereka dalam melayani. Sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, nama-Mu yang semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf saya nggak ikut sampai selesai. Karena saya takutnya bocor Bapak Ibu Saudara. Karena kaki saya masih ngerembes. Dan ini kayaknya udah full ini. Jadi ini ngebebeng ini karena dipakein pampers Bapak Ibu Saudara. Karena tadi pagi saya udah pelayanan 2 kali. Tadi pulang sebentar terus habis itu ke sini. Saya takutnya kalau bocor bisa ke lantai kemana. Ya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani di minggu ini. Dan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan di lantai 2 gedung gereja ini ada ibadah khusus anak-anak. Jadi mari adik-adik ditunggu ya kehadirannya. Oh iya, kami juga sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kita mengadakan doa malam secara online. Itu diadakan jam 7 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan linknya akan dikirimkan di WhatsApp grup keluarga Allah. Jadi kami mengharapkan supaya seluruh jemaat bisa bergabung
Dan kita juga mengadakan doa siang, yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat jam 11 siang di GPA Keluarga Allah di lantai 2. Jangan lupa hadir ya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Oh iya, kami mau mengundang teman-teman untuk bisa hadir di ibadah youth. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, minggu kedua, dan minggu keempat. Jam berapa guys? Jam 5 sore di FICC Church. Oke, jadi jangan lupa hadir ya. Tuhan Yesus berkati. See you. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte. Selain itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop yang diberikan di pintu depan. Ada seorang murid yang mengkhianati Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, siapakah yang mengganti Yudas? Saya. Oke, Tante Maria. Matias, betul. Hadiah. Wah, yang hadiah dapat hadiah. Oke, Tante. Ya, yang sudah dapat tidak boleh lagi. Lanjut. Selain Eli lama sabatani, sebutkan salah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, angkat tangan. Saya. Oke, Tante Mary. Sudah selesai, betul. Kasih hadiahnya mana? Ya, angkat tangan ya Ibu, baru. Man, bantu perhatikan ya yang angkat tangan. Betul. Ini khusus ibu-ibu, oh, boleh ya? Ibu, ini buat ibu. Oke, jawabannya Maria. Kalau bukan Maria Magdalena. Oke, kita lanjut. Maria ini juga katanya. Saat aku percaya kasih-Mu
nanti saya mati, bagaimana? Apakah kamu akan tetap setia akan menemani saya selalu? Gak mungkin. Waduh. Kamu adalah istri saya juga. Bagaimana kalau nanti suatu saat nanti saya mati, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu yang tetap menghidup dengan saya, bersama-sama dengan saya selalu? Tentu saja tidak. Mungkin itu tidak. Kalau hanya mati, lebih baik menikah lagi. Mungkin Tuhan. Nanti saya akan mempersiapkan semua segala pemakamanmu dan saya akan mengantarkanmu ke pemakaman. Kalau kamu bagaimana? Kamu adalah istri yang paling setia, selalu menemani saya sampai saat ini. Saya bisa ada di kerajaan ini semua karena kamu. Iya Tuhan, saya adalah istri yang setia kepadamu. Begitunya kau menghina aku dan menjadikan aku jadi istri yang pertama, menjadi istri keempat istri. Aku paling setia Tuhan sama kamu. Makasih. Boleh istri-istri saya di depan. Tetapi tatkala kita mati, satu potong pun tidak ada yang bisa kita tahu. Betul? Saya pernah bekerja kepada orang paling kaya, tapi tatkala beliaunya meninggal, Siap? Yang siap boleh angkat tangan? Jadi kamu harus konsentrasi. Nah, di sini ada 2 kursi, yang kanan dengan yang sebelah kiri. Nah, yang kanan ini adalah perjanjian baru. Yang kiri perjanjian lama. Belum panas. Iya, belum panas. Mantap. Belum panas sudah gugur banyak banget nih. Oke. Gimana selanjutnya? Sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget bu. Kitab itu. Percaya diri, jangan ikut-ikut. Titus. Oke, sekarang kembali kita bahas. Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah Paskah, benar atau benar salah? Benar salah. Benar atau salah? Ada yang salah benar sih. Satu jawaban yang benar, apa yang salah? Salah benar? Hah? Ada yang yakin? Benar. Oke, benar. Kelompok 3. Harus kompak ibu-ibu ya, harus kompak. Meminta Pontius Pilatus agar mayat Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Benar atau salah? Salah. Dan jawabannya adalah benar. Poinnya kosong. Iya. Seorang perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria Magdalena. Benar atau salah? Benar atau salah? Dan jawabannya adalah salah. Yang mengurapi Yesus siapa? Maria. Ini ya, Matius adalah murid yang dijuluki Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Benar atau salah? Kompak dong. Salah. 1, 2, 3, benar atau salah? Benar nih. Sabar, 1, 2, 3, benar atau salah? Sabar, Tante belum jawab. Tante belum. Ayo Tante. Percaya diri Tante, percaya diri. Benar, salah. Benar. Harus sama Tante biar jawabnya pas. Yang dari bawah mohon dan sumbang suaranya. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah salah. Penjala manusia itu yang dijuluki adalah Petrus. Bagaimana saudara?
Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus disiksa juga. Hampir benar, kurang tepat. Telinga, fokus, mulut, kepala. Telinga, hidung, pundak, mata, kepala. Oke. Ya. Oke, juara 1, juara 2. Dua, tiga. Kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih